Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajaran Bintiaru. Saya dari kelas A, Pendidikan Geografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan Indonesia dikarenakan kesalahan manajemennya. Nah, saya akan membahas pertama yang saya ketahui, manajemen ini adalah suatu proses menuju kesempurnaan pendidikan itu. Nah, jika suatu proses itu bermasalah, maka pendidikan itu juga bermasalah dan peserta didiknya juga akan bermasalah. Nah, misalkan ada satu anak. Nah, satu anak ini dia dipaksakan oleh oleh kedua orang tuanya atau dipaksakan oleh gurunya. Nah, seperti kita ketahui bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing, di mana kelebihan dari setiap manusia itu berbeda-beda. Misalkan anak tersebut hanya mengetahui basicnya itu hanya di PKN, pendidikan kewarganegaraan. Nah, sedangkan gurunya itu memaksakan anak tersebut untuk mengetahui semua mata pelajaran yang ada di kurikulum dan yang ada di sekolah itu. Contohnya, dia harus mengetahui penjas, dia harus mengetahui matematika, dia harus mengetahui bahasa Indonesia, dia harus mengetahui bahasa Inggris, dan lain-lain. Nah, sementara dalam manajemen pendidikan ini, dia itu adalah suatu proses agar proses tersebut itu diberikan kepada peserta didik dengan perlahan, agar mendapatkan suatu hasil yang baik. Nah, bagaimana jika prosesnya itu kacau? Seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana jika suatu prosesnya tadi itu tidak tertata dengan baik atau seperti terbengkalai. Karena mengapa demikian? Anak itu dipaksakan untuk mengetahui semua pelajaran yang ada, sedangkan dia sama sekali basicnya itu hanya di PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu adalah salah satu dari permasalahan yang ada di pendidikan Indonesia yang disebabkan oleh manajemennya. Itu yang pertama itu mungkin karena dipaksakannya suatu kelompok, seperti dipaksakannya guru atau orang tua. Nah, yang kedua ini mungkin dalam suatu proses itu tersebut jarang bimbingan. Nah, jarang bimbingan ini seperti apa? Nah, ini yang saya paling, dari waktu saya masih sekolah ini saya juga merasakan hal yang sama. Nah, jarang bimbingan ini seperti apa? Nah, itu kadang ada guru-guru atau ada pendidik yang hanya berfokus pada anak-anak didik yang cerdas, seperti anak-anak didik yang tidak cerdas itu seperti diabaikan. Nah, ini akan mendapatkan suatu hasil yang tidak baik karena prosesnya juga tidak baik. Yang sebenarnya semua siswa di dalam ruangan tersebut itu seharusnya disamakan, tidak dibeda-bedakan. Nah, itu dua contoh yang saya ambil dari pengalaman saya. Saya juga pertama dipaksa untuk mengetahui semua mata pelajaran yang ada di sekolah, namun saya tidak bisa. Nah, dan setelah itu saya mendapatkan hasil yang tidak baik karena pikiran bisa tertekan. Nah, yang kedua itu tadi yang saya jelaskan, seperti
seperti kurangnya bimbingan, kurangnya perhatian dari guru-guru, kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, di sini saya hanya bisa menyampaikan itu, dan saya hanya memberikan pesan saya kepada guru dan orang tua yang ada di luar sana untuk lebih lagi memperhatikan peserta didik, lebih lagi memperhatikan anaknya, apa yang unggul pada diri mereka, apa yang basic yang mereka punya itu yang diunggulkan, karena tidak semua siswa mengetahui apa yang kita ketahui. Nah, seperti hal yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.